Suara lembut seorang narator membuka cerita dengan nada dokumenter. Ada kisah yang tidak tercatat di arsip berita manapun. Kisah yang hanya beredar dalam bisik pelan di antara porter, petugas Taman Nasional, dan penduduk lokal. Kisah tentang 4 pendaki yang hilang selama hampir sebulan di hutan purba Gunung Bukit Raya. Gambar-gambar sunyi bergulir. Hutan lebat yang menutup cahaya matahari, kabut yang menelan pepohonan, dan suara serangga yang nyaring di udara lembab. Kamera menyorot papan kayu yang bertuliskan, "Selamat datang di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya." 4 orang pendaki tiba di bandara kecil di Pontianak pada pagi hari, sekitar pertengahan Mei 2022. Mereka adalah Raffi, jurnalis lepas sekaligus dokumentator alam, Bayu, fotografer gunung, Nanda, mahasiswa kehutanan, dan Rizky, teknisi drone sekaligus navigator kelompok. Rencana mereka sederhana. Mendaki ke puncak Bukit Raya selama 7 hari, membuat dokumenter alam tentang hutan tropis tertua di Kalimantan, lalu pulang. Namun dalam catatan resmi Taman Nasional, nama keempatnya tidak pernah tercatat dalam log pendakian. Perjalanan mereka dimulai dari Desa Rantau Malam, sebuah desa kecil di Kabupaten Sintang yang menjadi pintu masuk menuju jalur pendakian. Mobil pick-up yang mereka tumpangi berhenti di pinggir jalan tanah becek. Anak-anak desa berlarian di antara pohon pinang, sementara seorang lelaki tua menatap mereka dari teras rumah kayu. "Bukit Raya bukan gunung biasa," ujar lelaki tua itu. "Kalau sudah lewat sungai, jangan bicara sembarangan. Dan jangan panggil nama temanmu keras-keras di hutan." Raffi tersenyum, menanggapinya dengan sopan, seolah sudah terbiasa mendengar mitos pendakian. Mereka bahkan menertawakannya saat melangkah menuju jalur pendakian, merekam setiap langkah untuk vlog dokumentasi. "Semakin larang, semakin seru," kata Bayu sambil menyalakan kamera. Hari pertama berjalan lancar. Mereka menyeberangi sungai kecil dengan jembatan bambu, melewati pepohonan besar yang tinggi menjulang. Hutan di sini berbeda, sunyi tapi terasa hidup. Bahkan angin seperti berhembus pelan membawa suara yang tak jelas dari kejauhan. Pada malam pertama di camp awal, mereka membuat api unggun kecil. Suara serangga, jangkrik, dan air sungai berpadu jadi musik alam. Raffi mengambil gambar langit malam yang bersih, sementara Nanda mencatat kondisi vegetasi di buku lapangan. "Kau tahu," ujar Nanda, "di sini ada spesies pohon yang katanya cuma tumbuh di tempat yang tidak pernah dijamah manusia. Seolah hutan ini milik dunia lain." Rizky menimpali sambil tersenyum, "Asal nggak dunia yang nyasar ke kita." Mereka tertawa kecil, tak tahu bahwa kalimat itu kelak menjadi ironi terbesar dari perjalanan ini. Hari kedua mereka melanjutkan perjalanan ke arah punggungan gunung. Jalur mulai menanjak curam, udara makin lembab, dan kabut turun bahkan sebelum tengah hari. Kamera drone Rizky sempat kehilangan sinyal beberapa kali, meski GPS menunjukkan area yang seharusnya terbuka. "Kayak ada gangguan magnetik," katanya. "Kompas juga muter-muter." Bayu merekam keluhannya sambil berseloroh, "Ya udah, mungkin sinyal takut sama hantu hutan." Namun saat mereka berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat, kamera Raffi merekam sesuatu yang tak mereka sadari saat itu. Bayangan samar melintas di belakang mereka, cepat sekali, seperti siluet manusia yang berjalan perlahan di antara kabut. Sore menjelang malam, mereka mendirikan tenda di tepian sungai kecil. Suasana damai, tapi entah mengapa semuanya terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara burung malam, tidak ada jangkrik. Hanya suara air yang mengalir pelan. "Biasanya kalau alam terlalu sunyi, itu pertanda ada sesuatu," gumam Nanda. Raffi menyalakan kamera, berbicara ke lensa. "Kami sekarang di ketinggian hampir 1.200 meter. Besok target ke puncak antara 2 hari lagi. Cuaca tidak stabil, tapi masih aman. Kalau video ini yang terakhir, semoga kami bisa keluar dengan selamat." Rizky tertawa, menepuk bahunya. "Lu kayak bikin pesan terakhir aja." Namun dari balik tenda, Bayu memandang ke arah hutan. Ia bersumpah melihat cahaya kecil berkedip di antara pepohonan, seperti pantulan lampu, tapi bergerak melawan arah angin. Keesokan harinya, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jalur pendakian menghilang tertelan kabut putih. Mereka berjalan mengikuti arah sungai, berharap menemukan percabangan menuju jalur resmi. Tapi setiap kali mereka berbelok, sungai yang sama muncul lagi,
dengan bentuk dan bebatuan yang serupa. Kita muter-muter di tempat yang sama, kata Nanda, napasnya berat. Nggak mungkin. Aku udah cek GPS, jawab Rizky, menatap layar yang kini hanya menunjukkan tanda silang. Sinyal hilang total. Mereka berempat diam, hanya terdengar gemerisik dedaunan dan langkah sepatu di tanah lembab. Raffi menatap sekitar dengan ekspresi bingung. Ia mengangkat kameranya lagi, merekam kabut tebal di depannya. Entah kenapa, rasanya hutan ini makin padat. Seolah setiap langkah yang kita ambil, jalannya berubah bentuk. Menjelang sore, hujan deras mengguyur. Mereka terpaksa berteduh di bawah lereng tanah dengan terpal seadanya. Logistik mulai basah. Api unggun tak mau menyala. Dari dalam tenda, suara air hujan bercampur dengan sesuatu yang lain. Seperti bunyi langkah kaki di luar, pelan, menyusuri tanah basah. Bayu berbisik, "Kalian dengar itu?" Tak ada yang menjawab. Hanya tatapan antara mereka yang saling memastikan bahwa suara itu bukan imajinasi. Mungkin hewan, kata Raffi akhirnya. Tapi matanya tidak meyakinkan ucapannya sendiri. Malam itu, mereka tidak tidur. Hujan reda, namun langkah itu terus terdengar sampai menjelang pagi. Kadang dekat, kadang jauh. Dan saat fajar menyingsing, mereka sadar sesuatu, jejak kaki itu tidak mengarah keluar tenda, melainkan mengelilinginya. Fade out. Narator berbicara dengan nada pelan, penuh misteri. Tak ada yang tahu, pada titik mana pendakian ini berubah menjadi kisah hilang. Tapi sejak pagi itu, keempat pendaki tersebut tak pernah terlihat lagi di jalur resmi. Kabut pagi di Bukit Raya turun begitu pekat, seolah memiliki bentuk sendiri. Embun menggantung di setiap helai daun, dan hawa dingin menusuk tulang. Empat pendaki itu kini tampak kelelahan, langkah mereka berat menembus semak basah. "Aku nggak yakin ini arah yang benar," ujar Bayu, menatap peta basah di tangannya. "Harusnya kita sudah ketemu tanjakan ke arah punggungan utama." Rizky membungkuk, menyalakan GPS lagi, tapi layar tetap kosong. Sinyal nggak muncul. Kompas malah muter terus. Ini kayak area magnetik gila. Raffi mencoba menjaga semangat. Ia merekam wajah teman-temannya dengan kamera kecil di dada. "Santai dulu. Kita jalan pelan-pelan aja, nanti juga keluar jalur. Belum tentu tersesat, bisa aja ini jalur lama." Namun tidak ada yang benar-benar percaya. Semakin mereka melangkah, semakin hutan di sekitar tampak asing. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar seperti ular, batangnya dipenuhi lumut dan tumbuhan parasit. Tak ada tanda bekas pendaki lain, tidak ada jejak sepatu, tidak ada bekas api. Menjelang siang, suara hewan mulai jarang terdengar. Hanya dengung serangga jauh di balik pepohonan. Mereka berhenti di sebuah tanah datar kecil, di tepi sungai yang airnya keruh kehijauan. Di situ mereka makan makanan terakhir dari logistik hari keempat. "Tinggal mie instan 2 bungkus, beras dikit, sama kopi," kata Nanda sambil menghitung. "Kalau kita belum ketemu jalur utama sampai besok, kita harus cari sumber makanan." Raffi mengangguk, wajahnya mulai tampak cemas. "Oke, nanti sore kita coba naik ke punggungan kecil itu. Mungkin bisa lihat arah." Namun langit sudah mulai mendung lagi. Petir terdengar di kejauhan. Bayu menatap ke arah bukit yang hendak mereka daki. Kabut menggulung dari atas seperti uap putih hidup yang turun perlahan. "Kayak ditutup dari atas," gumamnya pelan. Sore itu, saat mereka mulai menanjak, arah langkah mulai tidak beraturan. Jalan yang tadinya jelas tiba-tiba terputus oleh pohon tumbang yang tampak baru roboh. Mereka memutar arah, tapi setiap percabangan membawa mereka kembali ke tempat semula. Rizky mencoba menandai batang pohon dengan pisau. Ia membuat goresan panjang di kulit kayu. Tapi saat mereka berputar kembali kurang dari setengah jam, goresan yang sama muncul di pohon lain yang berbeda. "Gimana bisa?" Nanda bertanya dengan nada gemetar. "Kita nggak pernah lewat sini." "Mungkin aku salah lihat," balas Rizky cepat, tapi suaranya terdengar gugup. Malam menjelang. Mereka akhirnya berhenti di tempat datar, di antara 2 pohon besar yang berakar melingkar seperti pintu alami. Hujan turun deras lagi. Mereka membuat tenda seadanya, namun tak ada yang bisa benar-benar tidur. Sekitar tengah malam, terdengar suara aneh,
seperti seseorang sedang bersenandung jauh di dalam hutan. Lembut, tapi terus-menerus. Bayu terbangun duluan. Ia mematikan senter, menajamkan telinga. Lagu itu terdengar, seperti nyanyian anak kecil tanpa lirik. Ia mengguncang bahu Raffi pelan. Dengar itu? Raffi membuka mata, diam. Lalu perlahan suara itu lenyap, digantikan oleh bunyi ranting patah. Dari arah luar tenda, sesuatu bergerak cepat, menabrak dedaunan, seperti ada yang berlari di sekeliling mereka. Rizky langsung menyalakan senter, tapi hanya terlihat kabut putih tebal, memantulkan cahaya. Hewan, mungkin babi hutan, katanya. Tapi suaranya terdengar lebih seperti menenangkan diri. Pagi harinya, mereka menemukan jejak kaki manusia kecil di tanah becek, mengitari tenda mereka. Ukurannya seperti kaki anak-anak, namun jumlahnya banyak, berputar mengelilingi lokasi kemah. Tak ada jejak masuk atau keluar. Nanda menatapnya lama. Ini bukan jejak biasa, gumamnya pelan. Telapak kaki tanpa alas, tapi siapa? Raffi menunduk, memegang kamera, dan tanpa berkata apa-apa, menyalakan rekaman. Ia tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang terjadi. Hari kelima, kabut turun sepanjang hari. Mereka berjalan tanpa arah pasti, hanya mengikuti naluri dan arah aliran sungai. Suara hutan kadang hilang total, membuat mereka seperti berjalan di ruang tanpa gema. Menjelang sore, Bayu berhenti. Tunggu. Ini aneh. Ia menunjuk sebuah batu besar berlumut di pinggir sungai. Aku yakin kita udah lewat batu ini kemarin. Batu yang sama? Tanya Raffi. Persis. Lihat, ada bekas cakaran ini. Aku yang buat semalam pas kita isi air. Semua terdiam. Hening panjang, hanya air mengalir. Hutan seolah mempermainkan arah mereka, menutup jalan dengan cara yang tak masuk akal. Malam ke-6, mereka kembali mendirikan tenda di tempat baru. Meski semuanya sudah kehilangan keyakinan apakah itu benar-benar tempat berbeda. Raffi menulis di buku kecil. Kami sudah berjalan 6 hari. GPS mati, kompas rusak, peta basah. Hutan ini seperti berputar. Kami tidak tahu arah pulang. Aku mulai berpikir, mungkin hutan ini tidak ingin kami keluar. Di luar, hujan masih turun. Namun sesekali, di antara deru air, terdengar suara seperti langkah kaki berat yang menembus tanah basah, sangat perlahan seperti seseorang sedang mengelilingi tenda mereka lagi. Rizky menatap layar kameranya yang menyala lemah, baterai hampir habis. Ia menyalakan mode malam. Selama beberapa detik, layar hanya menunjukkan hitam. Tapi tiba-tiba, terlihat sosok samar berdiri di kejauhan. Tinggi, kurus, tidak bergerak. Rizky menjatuhkan kamera dan membangunkan Raffi, wajahnya pucat. Ada orang di luar sana. Mereka keluar dengan senter, namun tak ada siapapun. Hanya pepohonan dan kabut tebal. Tapi ketika mereka menoleh ke belakang, kamera yang jatuh menampilkan bayangan yang berjalan menjauh perlahan ke arah hutan. Keesokan paginya, hujan reda. Hutan tampak lebih terang, tapi udara terasa lebih berat. Mereka semua diam, berjalan tanpa bicara. Saat tiba di persimpangan 2 jalur kecil, Raffi berhenti. Kita pilih kiri, katanya. Namun Bayu menatap lurus ke jalur kanan. Aku lihat sesuatu di sana barusan. Apa? Kayak kain merah, tersangkut di dahan. Raffi memandang arah itu. Hanya kabut dan pepohonan. Tak ada warna lain selain hijau dan coklat. Tapi ketika ia melangkah 1 langkah ke depan, bau busuk menyengat tiba-tiba menyeruak dari arah kanan. Mereka mundur. Tak ada yang berani bicara lagi. Akhirnya, mereka memilih jalur kiri. Dan sejak saat itu, tak ada satupun dari mereka yang tahu ke arah mana mereka sebenarnya melangkah. Fade out. Narator menutup bagian ini dengan suara berat. Hari ke-6. Tidak ada sinyal, tidak ada arah. 4 pendaki mulai kehilangan orientasi di tengah hutan tropis yang seolah menutup diri dari dunia luar. Dan dari sinilah, hilangnya mereka benar-benar dimulai. Kabut pagi hari ke-7 turun lebih tebal dari biasanya. Tidak ada cahaya matahari yang menembus daun. Hutan terasa beku, meski udara tetap lembab. 4 pendaki itu kini berjalan dalam diam, masing-masing memeluk pikiran sendiri.
Langkah mereka lambat, seolah tenaga sudah setengah habis. Ransel mereka makin ringan bukan karena perjalanan terasa mudah, tapi karena logistik hampir habis. Sisa beras tinggal segenggam, gumam Nanda. Kopi habis. Air harus kita cari dari sungai nanti. Raffi tidak menjawab. Matanya sayu, memandang ke depan. Dalam genggamannya, kamera kecil masih menyala, merekam tanpa arah. Ia hanya ingin memastikan, kalau mereka tidak kembali, setidaknya ada bukti mereka pernah di sini. Bayu berjalan paling belakang. Napasnya berat. Ia sesekali berhenti, menatap pepohonan di sisi kiri jalur, seolah melihat sesuatu. Namun setiap kali teman-temannya menoleh, Bayu hanya menggeleng pelan. Nggak apa-apa. Mungkin cuma bayangan. Sekitar tengah hari, mereka menemukan sebuah pohon besar yang berakar seperti jari tangan manusia, mencengkeram tanah di sekelilingnya. Di bawah akar itu, ada rongga kecil, cukup untuk berlindung dari hujan. Mereka memutuskan berhenti di sana, memasak sisa beras dan air sungai. Nasi terasa hambar, tapi mereka makan cepat, seolah itu bisa memberi tenaga untuk berpikir. Rizky kemudian mencoba memperbaiki GPS dengan membongkar casing belakang. Aku udah coba semua cara, tapi kayaknya chipnya rusak. Magnetiknya kacau banget di sini. Raffi mendekat, menatap layar kosong. Mungkin ini sudah di luar peta. Nanda menatapnya heran. Maksudmu? Mungkin tempat ini nggak ada di koordinat manapun. Suasana hening. Hanya bunyi air menetes dari akar. Mereka tak berani melanjutkan percakapan. Sore itu, kabut mulai turun lagi. Mereka berjalan menyusuri sungai, berharap bisa menemukan jalur turun. Namun setiap beberapa ratus meter, bentuk sungai berubah. Kadang melebar, kadang menyempit, bahkan pernah bercabang jadi dua arah yang berlawanan, hal yang secara geografi tak masuk akal. Bayu menghentikan langkah. Kita udah nyusurin sungai ini 2 jam, tapi ujungnya nggak pernah ketemu. Ini muter, Raffi hanya diam. Ia menatap permukaan air yang berwarna kehijauan. Ada sesuatu yang bergerak di bawah. Bukan ikan, tapi seperti bayangan besar yang perlahan hilang di kedalaman. Menjelang malam, mereka kembali mendirikan tenda di tanah lembab. Tidak ada lagi tawa, tidak ada canda seperti hari pertama. Suara-suara aneh mulai sering muncul. Ranting patah, derap langkah jauh, kadang suara seperti seseorang memanggil nama mereka. Raffi. Suara itu terdengar samar di tengah kabut. Raffi menegakkan kepala. Kalian dengar? Apa? Tanya Rizky. Ada yang manggil nama aku. Semua terdiam. Mereka menajamkan telinga, tapi hanya hening. Lalu, Raffi. Kali ini lebih jelas, seperti dari belakang tenda. Raffi langsung berlari keluar dengan senter. Ia menyapu cahaya ke segala arah. Hanya hutan, kabut, dan tanah basah. Tapi ketika ia menunduk, ada jejak kaki kecil lagi di tanah, sama seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Bayu mulai tidak stabil. Ia terlihat bicara sendiri. Kadang tertawa pelan, kadang menatap kosong ke arah pepohonan. Ada orang lewat tadi malam, katanya dengan suara serak. Aku lihat, bawa obor. Tapi mereka nggak nengok ke aku. Nggak ada siapa-siapa. Yu, kata Nanda. Kita di tengah hutan, jauh dari desa. Aku tahu. Tapi aku lihat mereka. Jalannya pelan banget, cahayanya nggak pada meski kena hujan. Raffi mencoba menenangkannya, tapi tatapan Bayu sudah berubah. Pandangannya kosong, seolah melihat sesuatu di balik kabut yang tak terlihat oleh orang lain. Hari ke-9, mereka sudah kehabisan makanan. Perut kosong, tenaga habis. Mereka mencoba mencari buah atau akar, tapi hampir semua tanaman di sekitar tampak asing. Nanda mengenali beberapa jenis jamur, tapi ragu untuk dimakan. Kalau salah, malah keracunan, katanya. Akhirnya mereka minum air sungai dan makan daun muda seadanya. Rizky berusaha menjaga semangat. Kita pasti bisa keluar. Hutan ini pasti punya batas. Selama ada sungai, pasti menuju ke bawah. Namun kata, pasti, kini terdengar seperti doa yang kosong. Malam ke-9, hujan turun deras lagi. Suara petir menggema,
Tapi di antara suara itu, terdengar tawa. Tawa halus. Berulang, seperti suara anak kecil bermain air. Bayu tiba-tiba berdiri, membuka resleting tenda, dan keluar tanpa bicara. "Bayu, mau kemana?" seru Raffi, mengejarnya. Tapi Bayu terus berjalan ke arah sungai, langkahnya tenang seolah sedang mengikuti sesuatu. Cahaya petir menyambar, dan untuk sesaat, Raffi melihat bayangan dua sosok kecil berlari di depan Bayu, tertawa riang, melompat ke sungai. Bayu berhenti di tepi air, menatap permukaan yang bergelombang. "Mereka manggil aku," katanya pelan. "Katanya jalan keluar lewat sini." Raffi menahan lengannya keras-keras. "Itu cuma bayangan, Yu. Jangan percaya." Tapi Bayu justru tersenyum aneh, lalu menatap langit. "Kita ini cuma tamu. Mungkin mereka cuma mau nganter pulang." Malam itu, mereka tidak tidur. Bayu terus menatap keluar tenda, menunggu sesuatu. Dan ketika fajar datang, Bayu sudah tidak ada. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Hanya sisa kain hitam miliknya yang tersangkut di akar pohon. Raffi duduk terdiam lama sekali. Ia menulis di buku catatannya. Hari ke-10. Bayu hilang. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Mungkin dia sudah menemukan jalan pulang, atau tempat lain yang menolak kita. Narator menutup bagian ini dengan nada dokumen terberat. Hari ke-10. Satu pendaki hilang tanpa jejak. Kontak dengan dunia luar sepenuhnya terputus. Hutan seolah menelan mereka satu persatu. Dari sinilah, perjalanan 4 orang itu berubah menjadi kisah yang tidak pernah dilaporkan. Kabut masih tebal ketika mereka menyadari Bayu telah benar-benar hilang. Tenda basah, pakaian lembab, dan udara dingin yang menusuk tulang membuat pagi itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Raffi menatap tempat kosong di sebelah tenda, tempat Bayu tidur semalam. Hanya sisa kain hitam milik Bayu tersangkut di akar. Dia nggak mungkin jalan jauh tanpa tas, tanpa sepatu, ujar Nanda dengan suara bergetar. Mungkin dia ke sungai. Rizky bangkit, menatap sekitar. Kalau dia jatuh ke arus, tubuhnya pasti ke bawah. Tapi, suara sungai aja nggak kedengeran dari sini. Mereka berdua saling berpandangan. Seakan hutan menelan suara mereka sendiri. Hari itu, mereka memutuskan menyisir jalur ke arah sungai untuk mencari Bayu. Mereka berjalan perlahan, menyusuri tanah lembab yang mulai berbau busuk karena daun-daun membusuk. Hujan rintik turun, membuat udara makin dingin. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di tepi aliran air. Namun aliran itu bukan sungai yang sama seperti sebelumnya. Airnya tenang, seperti kolam, berwarna hijau tua dengan permukaan yang memantulkan bayangan kabut. "Kau yakin ini sungai yang sama?" tanya Raffi. "Nggak tahu. Tapi aku ingat batu besar itu," jawab Rizky. "Bentuknya sama. Tapi waktu itu arusnya deras. Sekarang, air di sana diam. Tak ada arus, tak ada suara. Hanya permukaan yang sesekali bergelombang ringan, seolah sesuatu di bawahnya sedang bergerak." Nanda berlutut, menatap ke dalam air. Dalam pantulan samar, ia melihat sesuatu yang seperti wajah. Wajah manusia. Tapi ketika ia menatap lebih dalam, wajah itu bergerak, menyerupai wajahnya sendiri, tersenyum pelan. Ia terlonjak mundur. "Raffi, aku lihat sesuatu di air." Raffi mendekat cepat, tapi yang ia lihat hanya bayangannya sendiri di permukaan yang berguncang. "Udah, jangan lihat lama-lama," katanya pelan. "Tempat ini aneh. Kita balik aja." Mereka mundur perlahan, meninggalkan kolam hijau itu. Dan tanpa mereka sadari, dari balik semak, sesuatu bergerak mengikuti arah langkah mereka. Tanpa suara, tanpa bentuk jelas, hanya bayangan panjang di tanah yang menari di sela kabut. Hari ke-11. Mereka kembali ke titik awal tempat mendirikan tenda. Tidak ada tanda-tanda Bayu. Tidak ada arah pasti. Malam itu mereka memutuskan berkemah di dekat pohon besar yang sama dengan akar mencengkeram tanah. Raffi duduk menulis catatan. Hari ke-11. Kami hanya bertiga sekarang. Hutan ini semakin sunyi. Kadang kami dengar suara langkah, tapi saat kami lihat, tak ada siapa-siapa. Di tengah malam, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih berat, lebih dekat.
Rizky membuka tenda perlahan sambil menyorotkan senter. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia menunduk, di tanah tampak bekas kaki besar, jauh lebih besar dari manusia. Ukurannya 2 kali lipat ukuran telapak mereka. Apa ini? Suaranya bergetar. Raffi menatap dengan wajah tegang. Mungkin hewan. Gak ada hewan kaki 2 di sini, Vi. Mereka terdiam. Tidak ada yang berani melanjutkan kalimat. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan penuh kelelahan. Rizky mulai kehilangan fokus. Matanya sering kosong, bibirnya kering. Nanda masih berusaha mencatat, tapi tulisan tangannya mulai tak terbaca. Raffi tetap membawa kamera, merekam meski baterai hampir habis. Ia berkata pelan ke dalam lensa. Kalau seseorang menemukan ini, jangan cari kami. Karena mungkin yang kalian temukan nanti, bukan kami lagi. Sementara itu, jauh di luar sana, berita mulai beredar pelan. 4 pendaki dari Jawa dikabarkan belum kembali dari Bukit Raya. Pihak keluarga melapor, dan tim SAR segera dikirimkan dari Pontianak. Namun pencarian di lapangan tak mudah. Jalur pendakian resmi terbatas, cuaca buruk, dan hutan terlalu lebat untuk drone atau helikopter. Seorang anggota SAR, yang wajahnya disamarkan dalam dokumenter, berkata, "Kami mulai operasi hari ke-10. Tapi tidak ada sinyal HP, tidak ada jejak api. Hanya kabut dan hening. Kadang kami dengar suara aneh, seperti orang memanggil nama dari kejauhan, tapi tidak jelas. Itu bikin kami berhenti sebentar, takut suara itu bukan manusia." Narator menambahkan pelan. Setelah 7 hari pencarian, laporan media lokal sempat naik. Namun keesokan harinya, semua artikel menghilang dari situs berita. Tidak ada klarifikasi, tidak ada lanjutan. Seolah hilangnya mereka bukan bagian dari catatan resmi. Kembali ke hutan. Hari ke-15. 3 pendaki itu mulai kelelahan parah. Mereka memutuskan bertahan di satu tempat dan menunggu pertolongan. Nanda demam tinggi. Ia mulai mengigau, menyebut nama Bayu berulang kali. "Dia belum pergi, dia masih di sini. Aku dengar dia di luar." Raffi menahannya. "Nanda, tenang. Itu cuma mimpi." Tapi di luar tenda, Rizky menatap ke kegelapan. "Kalau itu bukan mimpi," katanya pelan. "Tadi aku juga dengar langkah, Vi." Suaranya berat, kayak dia lagi bawa sesuatu. Raffi menatap temannya lama. "Bawa apa?" Rizky menelan ludah. "Kayak sesuatu yang diseret." Malam itu, hujan turun lagi. Petir menyambar di kejauhan, menerangi hutan sekejap-sekejap. Di antara kilatan cahaya, bayangan tinggi berdiri tak jauh dari tenda mereka. Tidak bergerak, tapi terlihat jelas, seperti sosok manusia tanpa wajah. Keesokan harinya, mereka mendapati bekas tanah tergali di belakang tenda, seperti bekas telapak lutut dan tangan yang menekan kuat. Tidak ada binatang yang bisa meninggalkan bekas itu. Nanda semakin parah, menggigil tanpa henti. Raffi menulis lagi. Hari ke-16. Kami mulai takut pada malam. Setiap suara terasa seperti panggilan. Aku tidak tahu apakah masih ada waktu untuk keluar dari sini. Hari ke-18, mereka akhirnya menemukan jalan setapak kecil. Jalur itu berbeda, lebih lebar, dan terlihat seperti pernah dipakai orang. Mereka mengikuti arah itu tanpa pikir panjang. Udara mulai hangat, suara burung kembali terdengar. Harapan seolah muncul kembali di wajah mereka. "Kita keluar, Vi," kata Rizky dengan suara parau. "Kita keluar." Namun setelah berjalan 2 jam, mereka sampai di sebuah area datar dengan tumpukan batu berlumut, dan di tengahnya, tenda mereka sendiri. Bau lembab yang sama, bekas api yang sama, bahkan buku catatan Raffi masih terbuka di tempat semalam. "Gak mungkin kita tadi udah jalan jauh," suara Nanda hampir histeris. "Kita muter lagi," jawab Raffi lirih. "Kita nggak pernah keluar dari sini." Narator berbicara pelan, diselingi potongan gambar hutan yang diselimuti kabut. Hari ke-18, pencarian di luar jalur resmi dihentikan. Tim SAR tidak menemukan apapun. Namun pada hari ke-29, seorang warga lokal melaporkan melihat 3 sosok berjalan di tepi sungai dalam keadaan lemah. 2 di antaranya berhasil dievakuasi, 1 lainnya tak sadarkan diri.
Tidak ada penjelasan bagaimana mereka bertahan hampir sebulan. Gambar memudar. Suara narator melambat. Inilah akhir dari orientasi kisah yang tak pernah dipublikasikan. 3 orang kembali dari hutan Bukit Raya. Tapi hanya 2 yang benar-benar kembali dalam keadaan utuh. Sore hari ke-10 sejak keempat pendaki itu dilaporkan hilang, tim SAR dari Pontianak bersama beberapa warga lokal mulai bergerak menuju kawasan hutan di kaki Gunung Bukit Raya. Jalur resmi pendakian sudah ditutup 2 hari sebelumnya, tapi laporan keluarga membuat pencarian tak bisa ditunda lagi. Ketua tim pencarian, Pak Damar, seorang petugas senior Basarnas yang sudah bertahun-tahun menangani kasus hilangnya pendaki, berbicara pada kamera dokumenter dengan suara berat. Awalnya kami kira ini cuma kesalahan arah biasa. Tapi begitu masuk radius 2 km dari pos terakhir, semua kompas kami mulai berputar aneh. GPS juga nggak bisa baca koordinat. Seolah ada gangguan magnetik di sana. Dalam video dokumenter yang tidak pernah ditayangkan secara publik itu, tampak 6 anggota tim SAR menyiapkan logistik, sementara seorang warga Dayak tua menatap mereka dari jauh. Pria itu dikenal dengan nama Amaleleng, penjaga adat yang dipercaya mengetahui jalan lama menuju puncak. Sebelum mereka berangkat, Amaleleng mendekati Pak Damar dan berkata dengan nada rendah, "Kalau mereka belum kembali sampai sekarang, jangan lagi cari di jalur manusia, karena mungkin mereka sudah jalan di jalur roh." Pak Damar hanya tersenyum kaku. Tapi beberapa anggota tim terlihat saling pandang dengan wajah tegang. Perjalanan mereka memakan waktu lebih dari 4 jam melewati hutan yang semakin rapat. Cuaca mendadak berubah, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Salah satu anggota tim, Reno, bercerita bahwa di hari itu mereka menemukan sisa api unggun yang masih hangat, meski tidak ada tanda-tanda manusia di sekitar. "Kayak baru padam setengah jam lalu," ujarnya. Tapi anehnya, kayu bakarnya bukan dari sekitar situ. Kayunya kering banget, padahal semua di sini lembab. Di samping api itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Sebuah catatan sobek dengan tulisan tangan. Tulisan itu terbaca sebagian. Hari ke-14. "Kami sudah lihat bayangan Bayu, tapi wajahnya bukan wajah Bayu." Tulisan berhenti di situ. Di bawahnya hanya ada noda lumpur dan darah kering. Sementara di luar hutan, pemberitaan media mulai aneh. Awalnya beberapa situs lokal menulis, 4 pendaki hilang di Bukit Raya, lengkap dengan nama-nama mereka. Namun tak lama kemudian, artikel-artikel itu menghilang. Link yang tadinya aktif kini memunculkan pesan 404 not found. Seorang jurnalis muda bernama Arini, yang sempat meliput ke Pontianak menceritakan, "Saya sempat dihubungi pihak pariwisata daerah. Mereka minta agar berita tentang hilangnya pendaki tidak lagi ditulis. Katanya untuk menjaga citra wisata. Tapi setelah saya menolak, nomor saya diblokir, dan redaktur bilang, sudah ada instruksi dari atas." Dokumenter memperlihatkan potongan layar tangkapan berita yang hilang, diselingi suara narator yang lirih. Tidak ada satupun media besar yang menayangkan kelanjutan kasus ini. Semua berhenti pada tanggal yang sama, tanggal 12 Maret 2023. Kembali ke tim SAR di hutan. Hari kedua pencarian, mereka menemukan jejak kaki 3 orang di tepian sungai. Tapi arah jejak itu bukan menuju keluar, melainkan masuk semakin dalam ke arah barat laut, jalur yang tidak tercatat di peta manapun. Reno berkata, "Itu bukan arah ke puncak, juga bukan arah turun. Jalur itu nggak ada di map." Tapi Pak Damar memutuskan mengikuti jalur tersebut. Mereka berjalan hampir 2 jam hingga sampai di sebuah area yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tanah datar penuh tumpukan batu menyerupai makam. "Kami nggak tahu apa itu. Tapi semua batu disusun rapi, dan di atas beberapa batu ada kain lusuh mirip pakaian pendaki," ujar Pak Damar. "Kami putuskan untuk tidak sentuh apapun." Namun malamnya, 2 anggota tim mendengar suara panggilan samar dari balik kabut. "Tolong sini. Tolong aku." Mereka menyalakan senter dan mengikuti arah suara itu, tapi hanya menemukan rimbunan akar kering yang bentuknya seperti tangan mencengkeram tanah. Hari keempat pencarian. Amaleleng datang ke pos logistik membawa kabar aneh. Ia berkata pada Pak Damar, 3 orang dari mereka mungkin masih hidup, tapi mereka berjalan bersama sesuatu yang bukan manusia. Ucapan itu membuat suasana pos hening seketika.
Pak Damar mencoba menanyakan maksudnya, tapi Amaleleng hanya menatap ke arah hutan dan berujar. Bukit itu bukan cuma tempat wisata. Di atasnya ada jalur gaib yang jarang disentuh manusia. Kadang yang hilang di sana bukan tidak bisa keluar, tapi tidak diizinkan pulang. Di hari ke-6, sinyal komunikasi tim SAR benar-benar hilang. Drone yang dikirim ke area itu jatuh tanpa sebab, sementara kamera bodycam salah satu anggota menangkap rekaman terakhir. Bayangan tinggi bergerak cepat di antara pepohonan, dan suara seseorang berbisik pelan. "Kita nggak sendirian di sini." Rekaman itu berhenti dengan suara jerit burung di kejauhan. Setelah insiden itu, operasi pencarian dihentikan sementara. Alasannya resmi, cuaca buruk dan risiko medan ekstrim. Namun narator menambahkan, beberapa sumber internal menyebutkan, penghentian bukan karena cuaca, melainkan karena adanya perintah untuk tidak melanjutkan pencarian ke area larangan adat. Pihak Basarnas menolak memberi komentar. 2 minggu setelah operasi berhenti, barulah muncul kabar bahwa 3 pendaki ditemukan oleh warga desa adat Rantau Malam, sekitar 14 km dari jalur resmi. Mereka ditemukan dalam keadaan lemah, nyaris tanpa makanan, dan salah satunya tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Namun ketika tim medis datang menjemput, laporan resmi tentang lokasi penemuan dihapus dari arsip daerah. Bahkan catatan medis mereka tidak pernah diunggah ke sistem rumah sakit. Arini, jurnalis yang masih diam-diam menelusuri kasus ini, menuturkan dengan suara berat. "Saya sempat bicara dengan seorang perawat yang merawat salah satu pendaki bernama Nanda. Katanya waktu sadar, Nanda terus-terusan minta maaf sambil bilang, 'Kami bawa sesuatu dari sana, tapi kami nggak tahu itu apa.' Setelah itu, dia dipindahkan ke rumah sakit militer dan tidak pernah muncul lagi." Narator menutup bagian ini dengan kalimat dingin. 3 pendaki kembali. Tapi kisah yang mereka bawa tidak pernah sampai ke publik. Bukit Raya kembali dibuka untuk wisata 2 bulan kemudian. Seolah tidak pernah ada yang hilang di sana. 2 minggu setelah operasi pencarian dihentikan, 3 pendaki ditemukan dalam keadaan mengenaskan di daerah Rantau Malam, sekitar 2 hari jalan kaki dari jalur resmi Bukit Raya. Warga adat yang menemukannya tak menyangka mereka masih hidup. Tubuh mereka kurus, kulit pucat seperti belum terkena matahari berhari-hari. Menurut keterangan warga, saat pertama kali ditemukan, hanya Raffi dan Rizky yang masih sadar, sementara Nanda dalam kondisi pingsan dan menggigil hebat. Mereka ditemukan di tepi sungai kecil, duduk diam saling berdekapan. Anehnya, tidak ada bekas luka terbuka, tidak ada tanda gigitan binatang, tapi ketiganya tampak trauma berat. Warga melaporkan penemuan itu kepada pihak desa, dan keesokan harinya tim medis dari kabupaten datang. Namun sejak saat itu, kisah mereka mulai kabur, bukan karena lupa, melainkan karena sengaja dihapus. Dalam rekaman dokumenter, seorang mantan relawan pencarian bernama Farhan menceritakan, "Saya ikut nganterin mereka dari Rantau Malam ke pos kesehatan. Tapi waktu sampai, udah ada mobil dari pihak tertentu, nomor pelatnya bukan pelat sipil. Mereka langsung ngambil alih. Kami disuruh pulang, nggak boleh tanya-tanya. Waktu saya coba foto, langsung disita HP-nya." Farhan sempat mencatat waktu dan tanggal. Minggu, 26 Maret 2023, pukul 9.27 pagi. Sejak hari itu, tidak ada kabar resmi mengenai 3 pendaki yang ditemukan itu. Namun 2 bulan kemudian, jurnalis Arini berhasil mewawancarai Raffi secara diam-diam. Pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah di pinggiran Sintang, terekam dengan kamera kecil. Raffi terlihat kurus, wajahnya pucat, dan pandangannya kosong. Di meja depannya, segelas kopi dingin tak tersentuh. "Arini, kamu bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Raya?" Raffi diam cukup lama sebelum akhirnya bicara pelan. Suaranya serak seperti orang yang lama tak berbicara. "Kami nyasar. Iya. Tapi bukan cuma karena salah jalur. Jalannya berubah. Setiap kali kami tidur, besok paginya tempatnya beda. Hutan itu seperti ngatur arah sendiri." "Arini, kamu bilang jalannya berubah?" "Iya. Kami sempat tandai pohon pakai tali, tapi waktu balik, tali itu pindah ke pohon lain. Bayu yang pertama sadar kalau kita nggak sendirian di sana." Arini menunduk mencatat cepat. "Maksudnya?" Raffi menatap kosong ke arah jendela.
Dia bilang ada yang ngikutin dari belakang. Malam-malam, Bayu suka dengar suara kita sendiri dari arah lain. Kayak ada kelompok lain yang ngomong hal sama. Sampai akhirnya dia hilang. Raffi berhenti bicara. Nafasnya berat. Ia menatap kamera dan berkata dengan suara yang hampir bergetar. Waktu kita nemuin Bayu lagi, dia udah berdiri di tengah hutan. Kaku. Wajahnya nunduk. Tapi baju dan tasnya masih sama. Kami panggil, dia nggak jawab. Pas aku nyalain senter ke mukanya, dia senyum. Suara Raffi mulai gemetar. Tapi bukan senyum Bayu. Aku kenal senyumnya. Ini beda. Terlalu lebar. Rekaman itu berhenti tiba-tiba. Gambar membeku di wajah Raffi yang menunduk. Arini dalam narasinya berkata, "Setelah wawancara itu, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti tanya tentang Bukit Raya, atau kamu akan hilang seperti mereka." Seminggu kemudian, Raffi dipindahkan ke rumah sakit militer dan tidak bisa lagi ditemui. Namun, Arini menyimpan satu lagi bukti, rekaman suara dari Nanda sebelum ia dipindahkan. Rekaman itu berdurasi 3 menit, dan dalam dokumenter hanya sebagian kecil yang ditayangkan karena alasan etika. Dalam rekaman, suara Nanda terdengar lemah dan terputus-putus. "Bayu nggak mati, dia dibawa, aku dengar dia manggil tiap malam, suara itu datang dari dalam tanah. Kami pikir kami keluar, tapi hutan bawa kami balik. Selalu balik ke tempat yang sama. Satu malam, aku lihat Raffi tidur, tapi Raffi juga berdiri di luar tenda. Dua-duanya aku lihat. Aku nggak tahu mana yang benar." Lalu rekaman berhenti dengan bunyi ketukan keras dan suara seseorang berteriak, "Matikan itu! Matikan rekamannya!" Narator mengiringi dengan suara datar tapi dingin. Rekaman itu menjadi satu-satunya bukti otentik yang sempat keluar dari rumah sakit militer di Sintang. Setelah bocor ke publik, semua unggahan yang menyinggung peristiwa Bukit Raya segera dihapus oleh sistem otomatis. Bahkan salinan video diunggah ulang pun akan hilang dalam waktu 24 jam. Sementara itu, Rizky, satu-satunya yang tidak pernah diwawancarai secara langsung, dilaporkan menghilang kembali pada awal Mei 2023. Tetangganya, seorang ibu tua bernama Bu Reni, mengaku melihat Rizky berjalan keluar rumah tengah malam sambil membawa tas kecil dan senter. Ia sempat menanyakan mau kemana, tapi Rizky hanya menjawab pendek. Dia manggil lagi. "Aku harus balikin sesuatu." Sejak malam itu, Rizky tidak pernah kembali. Dan yang lebih aneh, polisi bahkan tidak pernah membuka laporan kehilangan atas namanya. Arini menutup laporannya dengan nada getir. "Saya masih simpan catatan mereka. Semua nama, tanggal, dan rekaman yang tidak sempat dihapus. Tapi saya tahu, kalau saya teruskan, saya mungkin akan bernasib sama. Karena ini bukan sekadar kasus pendaki hilang. Ini tentang sesuatu yang disembunyikan jauh lebih dalam, sesuatu yang seolah hidup di balik kabut Bukit Raya." Narator menyambung. Seiring berjalannya waktu, jalur pendakian Bukit Raya kembali dibuka. Tidak ada peringatan, tidak ada monumen untuk 4 pendaki itu. Tapi di antara pendaki lokal, ada satu larangan tak tertulis. Jangan tidur di bawah akar besar saat kabut turun. Mereka bilang, itu tempat Bayu terakhir berdiri. 6 bulan setelah kejadian itu, jurnalis Arini masih menyimpan semua salinan digital wawancara, catatan medis, dan potongan laporan SAR yang tidak sempat dipublikasikan. Namun satu hal masih menjadi teka-teki terbesar. Kamera milik Raffi, yang konon terus merekam selama mereka tersesat di hutan Bukit Raya. Menurut catatan tim evakuasi, kamera itu ditemukan di dalam tas yang terendam sebagian di lumpur. Memory card-nya rusak. Tapi beberapa file berhasil diselamatkan oleh teknisi lokal. Anehnya, setelah file itu dikirim ke pihak berwenang, tidak ada kabar lagi. Semua orang yang pernah menyentuh data itu mengaku mendapat instruksi untuk diam. Namun 3 bulan kemudian, seseorang yang tidak menyebutkan identitas mengirimkan sebuah paket ke alamat Arini. Isinya, sebuah flash disk tanpa label, dibungkus dengan kain hitam basah yang berbau tanah. Dalam catatan kecil di dalamnya tertulis, "Jangan tonton sendirian." Isi rekaman, hari ke-27. Rekaman dibuka dengan gambar goyah. Kamera tampak diletakkan di tanah, menyorot hutan yang diselimuti kabut. Suara napas berat terdengar, mungkin Raffi.
Hari ke-27. Suaranya lemah. Aku udah nggak tahu siang atau malam. Nanda sakit. Rizky mulai nggak waras. Kadang dia ngomong sama sesuatu di luar tenda. Kadang dia diam, kayak dengerin sesuatu. Kamera berpindah. Terlihat wajah Nanda yang pucat, tubuhnya menggigil di bawah selimut foil. Di belakangnya, Rizky duduk dengan mata terbuka lebar, menatap keluar tenda. Dia di luar, kata Rizky pelan. Bayu di luar, Vi. Dia nggak bisa masuk kalau kita terusin api. Raffi menjawab dengan nada frustrasi, udah, jangan ngomong itu lagi. Bayu udah nggak ada. Rizky hanya menatap kosong. Tapi kalau Bayu nggak ada, kenapa aku masih bisa dengar dia nyebut namaku? Suasana hening beberapa detik, lalu terdengar ketukan pelan di tiang tenda. 3 kali. Jeda. Lalu 2 kali lagi. Raffi segera mematikan senter, menarik napas dalam. Kamera hanya merekam kegelapan. Dari luar, samar terdengar suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan anak kecil. Rizky, buka, aku kedinginan. Rizky berdiri, tapi Raffi menahannya. Jangan, bisiknya. Namun Rizky tetap berjalan ke pintu tenda. Kamera merekam bayangannya dalam cahaya senter yang remang. Begitu kain tenda dibuka sedikit, angin dingin berhembus kuat, dan terdengar suara sesuatu menyeret di tanah. Kamera jatuh. Gambar berguncang, tapi sempat menangkap siluet tubuh tinggi kurus dengan wajah hitam kosong berdiri di belakang Rizky. Bayangan itu tidak bergerak, tapi matanya tampak berkilat memantulkan cahaya. Raffi berteriak, tutup pintunya. Namun dalam hitungan detik, lampu padam total. Adegan berikutnya menunjukkan pagi hari. Hutan diselimuti kabut tebal, tenda hancur sebagian. Rizky tidak terlihat dimanapun. Raffi bicara langsung ke kamera. Hari ke-28. Aku nggak bisa nemuin Rizky. Nanda udah nggak sadar. Aku mau turun, tapi jalannya nggak ada lagi. Semua tanda yang kutinggalin hilang. Aku dengar suara dari sungai barusan. Bayu atau Rizky, aku nggak tahu. Ia berhenti sebentar, menatap kamera dengan mata merah. Kalau seseorang nemuin ini, tolong kasih tahu keluargaku. Aku nggak mau tempat ini dibuka lagi buat siapapun. Ini bukan gunung. Ini pintu. Rekaman berakhir dengan suara seperti langkah pelan menjauh, diikuti gema samar dari dalam hutan. Raffi, kamu bawa sesuatu yang bukan milikmu. Arini menonton rekaman itu hingga akhir. Ia menutup laptop pelan, tapi tangan gemetar hebat. Malam itu juga, listrik di rumahnya padam selama 2 jam. Dan ketika ia kembali menyalakan komputer, file video itu sudah hilang. Semua salinan cadangan ikut terhapus otomatis, bahkan dari penyimpanan offline. Beberapa hari kemudian, Arini mencoba menghubungi teknisi yang sempat menyalin file kamera tersebut. Namun nomor ponsel pria itu sudah tidak aktif. Saat ia datang ke alamat yang tercantum di data pengiriman, rumahnya kosong, hanya papan kayu dengan tulisan tangan di dinding. Jangan buka mata kalau kabut turun. Dalam wawancara lanjutan dengan salah satu anggota tim SAR, Reno, yang kini memilih tinggal di pedalaman Kalimantan, ia membenarkan bahwa memang ada file video dari kamera Raffi. Namun menurutnya, isi file yang mereka lihat berbeda dari versi yang dikirim ke Arini. Kami nonton sama-sama di pos. Tapi videonya cuma gelap, kayak direkam di dalam gua. Yang aneh, di menit terakhir, semua lampu di pos mati. Pas nyala lagi, filenya kosong. Cuma nama folder yang tertinggal, tulisannya, dia sudah kembali. Narator berbicara pelan di atas gambar hutan Bukit Raya yang diselimuti kabut. Tidak ada penjelasan ilmiah untuk gangguan pada file digital itu. Namun kesamaan pola penghapusan di berbagai perangkat menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan kebetulan teknis. Satu-satunya bukti fisik yang tersisa adalah kamera itu sendiri. Arini mencoba menelusuri keberadaannya, namun setiap instansi memberi jawaban berbeda. Ada yang bilang kamera disimpan di Makassar, Pontianak. Ada yang menyebut sudah dikirim ke Jakarta, ada juga yang mengaku tidak pernah menerima. Namun seorang sumber anonim dari kalangan aparat daerah mengaku, kamera itu sekarang disimpan di ruangan bawah kantor pariwisata. Katanya, setiap kali orang coba nonton isinya, hal-hal aneh mulai terjadi.
Pernah ada staf yang lihat bayangan 4 orang berdiri di ujung koridor, padahal waktu itu gedung udah kosong. 2 minggu setelah rekaman itu hilang secara misterius, Arini memutuskan untuk pergi sendiri ke Kalimantan Tengah. Ia tahu langkahnya melanggar etika jurnalistik dan bisa menimbulkan konsekuensi besar. Apalagi mengingat seluruh kasus ini dilarang dipublikasi dengan alasan menjaga citra wisata Bukit Raya. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat dari ketakutannya. Terutama setelah ia menerima email tanpa pengirim berjudul, "Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, datanglah ke Rantau Malam. Bawa kamera. Jangan sendirian." Perjalanan ke Rantau Malam. Perjalanan memakan waktu hampir 2 hari. Dari Pontianak ia menumpang mobil bak hingga ke perkampungan terakhir. Lalu harus berjalan kaki melewati hutan basah dengan pemandu lokal bernama Pak Leman, pria parubaya yang terlihat enggan bicara. Di tengah perjalanan, Arini bertanya, "Bapak pernah dengar soal 4 pendaki yang hilang di sini tahun lalu?" Pak Leman menatapnya lama sebelum menjawab pelan. "Kalau ibu masih niat nanya soal itu, sebaiknya ibu pulang sekarang juga. Mereka bukan hilang, Bu. Mereka diambil." Arini mengernyit, "Diambil siapa?" Leman menatap ke langit yang mulai diselimuti kabut tipis. "Bukan siapa, tapi apa." Malamnya, mereka bermalam di pondok tua dekat sungai kecil. Arini mendengar suara dari luar, seperti orang berjalan di lumpur. Ia menyalakan kamera dan keluar pelan. Tapi begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan suara gemericik air. Namun saat ia kembali ke dalam, di atas meja ada batu kecil berlumur lumpur, yang sebelumnya tidak ada. Di permukaannya tergores lambang menyerupai lingkaran dengan garis menyilang, simbol yang sama dengan tanda yang sering muncul di foto area sekitar tempat para pendaki ditemukan. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun saat kabut turun mendadak, Leman tiba-tiba berhenti dan berkata, "Kalau kabut setebal ini, jangan ngomong apapun. Mereka dengar." Arini menyalakan kameranya, merekam pepohonan raksasa yang berdiri diam di tengah kabut putih. Lalu terdengar bisikan samar dari kejauhan. 4 lagi 1-4. Arini menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Namun suara itu terdengar dari berbagai arah, seperti datang dari balik pepohonan. Leman menarik tangannya, panik. "Ibu, kita balik sekarang juga." Namun Arini menolak. "Aku sudah sejauh ini, Pak. Aku harus lihat tempat mereka ditemukan." Leman terdiam beberapa detik, lalu akhirnya setuju, dengan wajah pucat. "Kalau ibu lihat sesuatu yang manggil, jangan jawab. Apapun bentuknya." Tempat kejadian. Setelah hampir 3 jam berjalan, mereka tiba di sebuah dataran lembab. Tanahnya berlumpur, dan beberapa pohon tumbang tanpa hangus di ujung. Disinilah, menurut catatan SAR, tenda para pendaki terakhir kali ditemukan. Arini mulai memotret area itu. Tapi kamera tiba-tiba menunjukkan pesan error, lens malfunction. Sistem reboot. Ia mengira baterai lemah, tapi begitu menunduk, layar menampilkan gambar yang tidak sesuai dengan arah lensanya. Kamera menyorot 4 sosok berdiri di belakangnya. Mereka diam, mengenakan jaket pendaki yang penuh lumpur, dengan wajah kabur oleh kabut. Arini menoleh cepat, tidak ada siapapun di sana. Namun layar kamera menunjukkan salah satu dari mereka melambaikan tangan pelan. Leman berteriak, menarik Arini, "Jangan lihat mereka." Mereka berlari menuruni jalur berlumpur, tapi langkah Arini terasa berat, seolah tanah mencoba menahan kakinya. Di tengah pelarian, Arini mendengar suara familiar. "Arini, kamu lihat aku kan? Aku Raffi." Suara itu datang dari belakang, diikuti aroma tanah basah dan darah. Ia menoleh sebentar, cukup untuk melihat wajah setengah hancur Raffi, tersenyum di antara kabut. "Kau bawa kamera itu lagi?" Dia nggak suka. Kembali ke perkampungan. Setelah berlari tanpa arah selama hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di pinggir sungai. Langit sudah mulai gelap, kabut perlahan menghilang. Namun Leman tampak ketakutan, wajahnya pucat, matanya kosong. "Ibu lihat mereka, ya?" katanya dengan suara serak. "Kalau ibu lihat, mereka bakal ikut pulang." Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap kamera yang kini mati total.
Namun ketika ia membuka layar LCD-nya, ada satu file baru muncul dengan nama, hari ke-29 MOV. Padahal ia tidak sempat merekam apapun sejak pagi. Ia memutarnya pelan. Video itu memperlihatkan hutan Bukit Raya dari kejauhan, dengan sosok wanita berjaket merah berjalan sendirian menembus kabut. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi rambut dan tubuhnya sama persis seperti Arini. Leman menatap layar itu sebentar lalu menunduk, berdoa cepat. "Itu bukan ibu, Bu," katanya gemetar. "Itu yang nungguin orang kayak ibu datang." Larangan yang dilanggar. Sekembalinya ke kota, Arini mencoba menyerahkan rekaman dan catatannya ke redaksi. Namun pimpinan redaksi menolak keras. "Kita sudah dapat perintah dari dinas. Tidak ada publikasi tentang Bukit Raya." Sekalipun Arini memaksa, tapi justru disuruh cuti. Beberapa hari kemudian, hard disk penyimpanan pribadinya terbakar tanpa sebab. Laptopnya hangus sebagian, hanya menyisakan satu potongan video pendek. Video itu menampilkan wajah Arini sendiri di tengah kabut, dengan suara berat di latar. "Sekarang kau tahu. Dan yang tahu harus tetap di sini." Sejak malam itu, Arini tidak pernah terlihat lagi di rumahnya. Tetangganya melapor bahwa ia pergi membawa ransel dan kamera, tanpa berpamitan. Kabar terakhir, seseorang melihatnya naik mobil bak menuju arah Bukit Raya. Namun hingga kini, tidak ada jejaknya ditemukan. Yang tersisa hanya kamera yang dikirim kembali ke kantor redaksi seminggu kemudian, tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu file baru, namanya, "Kami tidak tersesat. Kami dipanggil." Narator menutup dengan suara datar dan dingin. Tidak pernah ada laporan resmi tentang hilangnya Arini. Seperti 4 pendaki sebelumnya, kisahnya berhenti di antara kabut Bukit Raya. Dan sampai hari ini, pihak pariwisata tetap menegaskan, tidak ada pendaki yang hilang di sana. Mungkin memang benar, karena mereka tidak pernah pergi. 4 bulan setelah Arini dinyatakan hilang, pemerintah daerah dan pihak pengelola wisata Gunung Bukit Raya menggelar rapat tertutup. Rapat itu berlangsung di sebuah gedung sederhana di Katingan, dengan penjagaan ketat dan tanpa liputan media. Tujuannya sederhana, menghentikan segala bentuk penyelidikan baru yang bisa membuka kembali kasus 4 pendaki hilang, dan hilangnya jurnalis independen Arini Putri. Namun, di balik meja rapat, beberapa peserta tampak gelisah. Mereka bukan sekadar pejabat, di antara mereka hadir juga 2 anggota tim SAR yang terlibat langsung dalam pencarian pertama. Salah satunya, Rendra, seorang rescuer senior yang sudah bertugas 15 tahun. Ia membawa map tebal penuh foto dan peta. Ketika rapat dimulai, suaranya bergetar. "Kami memang menemukan 3 orang pendaki. Tapi yang kami kembalikan, bukan mereka yang kami cari." Ruangan mendadak hening. Rekaman yang hilang. Rendra membuka map, memperlihatkan beberapa foto hasil pencarian. Semuanya diambil di hari ke-29. Tampak tubuh-tubuh lemah tergeletak di atas terpal biru, namun wajah mereka tidak seutuh manusia. Ada yang tampak terlalu pucat, ada yang tidak memiliki bayangan di bawah sinar lampu SAR. Rendra melanjutkan pelan. "Kami sempat merekam proses evakuasi. Tapi waktu sampai pos, semua file itu rusak. SD card kami meleleh. 4 kamera. Semuanya." Salah satu pejabat pariwisata, Pak Suryo, memotong cepat. "Jadi kesimpulannya jelas. Kondisi ekstrim, alat rusak. Tidak ada bukti lain, kan?" Rendra menatapnya tajam. "Bapak mau tahu yang paling aneh? Kami temukan tenda mereka di lereng utara, di tempat yang seharusnya tidak bisa dicapai tanpa tali atau peralatan climbing. Tapi tidak ada bekas panjat. Tidak ada jejak kaki masuk. Hanya jejak keluar. Larangan dari atas." Sore itu, rapat berakhir dengan keputusan, tidak ada investigasi lanjutan. Namun sebelum bubar, salah satu anggota dinas pariwisata mendekati Rendra diam-diam, menyerahkan amplop coklat tipis. Isinya, surat perintah mutasi. "Bapak tidak perlu datang lagi bulan depan. Anggap saja ini cuti panjang." Rendra tahu artinya. Ia telah bicara terlalu banyak. Malam itu, ia kembali ke rumahnya di pinggir kota. Saat membuka tas, ia menemukan kepingan SD card kecil yang bukan miliknya. Di atasnya tertulis dengan spidol,
Hari ke-30. Ia memutar video itu di laptop. Tampak hutan Bukit Raya di malam hari, dengan cahaya obor menari di kejauhan. Lalu muncul wajah Arini, berlumur tanah, menatap langsung ke kamera. Kalian pikir bisa tutup semua ini? Tidak ada yang keluar dari sini sendirian. Rendra menutup laptopnya cepat, ketakutan. Ia sempat menatap cermin di ruang tamunya, dan untuk sepersekian detik, pantulan dirinya tertinggal saat ia sudah berbalik. Tim SAR kedua. Beberapa minggu kemudian, tim SAR baru dibentuk secara diam-diam oleh warga lokal. Bukan atas perintah pemerintah, tapi karena penduduk sekitar mulai melaporkan hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara panggilan di malam hari, ada yang melihat cahaya obor menembus kabut, meski tidak ada pendaki di gunung saat itu. Rendra, yang kini sudah tidak aktif, memutuskan ikut tanpa izin. Mereka berangkat dini hari, hanya berlima. Kabut sudah turun bahkan sebelum mereka mencapai batas hutan. Namun kali ini mereka membawa alat baru, kamera inframerah dan alat pengukur suhu tanah. Di titik yang dulunya menjadi area tenda para pendaki, suhu turun drastis, dari 26 derajat Celcius menjadi 3 derajat Celcius dalam hitungan detik. Salah satu anggota tim, Bowo, menatap layar alatnya. Ini bukan suhu alami. Nggak mungkin secepat ini berubah. Rendra mendekat, menyorot kamera inframerah. Dalam layar, tampak 4 titik panas berdiri di antara pepohonan, seolah 4 orang sedang mengamati mereka dari kejauhan. Tolong jangan panggil nama mereka, gumam Rendra. Kalau mereka dengar, mereka datang. Suara dari kabut. Angin berhenti. Hutan mendadak senyap. Lalu terdengar sesuatu, bukan dari arah tertentu, tapi seolah berasal dari udara itu sendiri. 4 sudah kembali. Salah satu anggota, panik, berlari mundur, tapi terjatuh ke dalam lubang kecil. Rendra menyorot ke arah lubang itu. Bukan tanah. Yang ia lihat adalah tangga batu menurun ke dalam gelap. Ia menunduk, mencoba melihat lebih jelas. Namun saat lampu senter diarahkan ke bawah, muncul bayangan 4 sosok berdiri di dasar tangga, diam, memandang ke atas. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, seolah mengisyaratkan untuk diam. Rendra terpaku. Ia mengenali jaket biru dengan tambalan yang khas, jaket Raffi. Raffi? Suaranya hampir tak terdengar. Lalu tiba-tiba kabut turun deras seperti air hujan, menelan pandangan mereka semua. Dalam hitungan detik, seluruh tim tercerai-berai. Kembali sendirian. Pagi harinya, hanya Rendra yang ditemukan oleh warga, berjalan sendirian di jalan setapak, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia tidak membawa alat, tidak membawa tas, hanya menggenggam kamera inframerah yang kini rusak separuh. Di layar kamera yang pecah, tersisa 1 frame yang masih terbaca. Gambar itu memperlihatkan 4 sosok berdiri di kabut, dan 1 di antaranya kini mengenakan rompi tim SAR, milik Bowo, rekannya yang hilang malam itu. Ketika Rendra sadar di rumah sakit, ia hanya sempat mengatakan 1 kalimat sebelum diam untuk selamanya. Mereka nggak mau sendirian di sana. Setelah kejadian itu, seluruh akses menuju jalur utara Bukit Raya ditutup permanen tanpa alasan resmi. Namun penduduk sekitar tahu alasannya. Karena setiap kali kabut turun lebih tebal dari biasanya, terdengar suara di tengah hutan, memanggil pelan, berulang-ulang. 4 belum cukup. 2 minggu setelah kejadian dengan tim SAR kedua, Dinas Pariwisata Kalimantan Tengah diam-diam memerintahkan pembersihan dan penyimpanan semua barang bukti yang berkaitan dengan kasus Bukit Raya. Tenda, pakaian pendaki, kamera rusak, bahkan serpihan alat masak. Semuanya disimpan di gudang arsip bawah tanah milik dinas yang jarang digunakan sejak tahun 2009. Tidak ada petugas yang mau berjaga lama di ruangan itu. Alasannya sederhana. Setiap kali pintu logamnya dibuka, suhu ruangan turun drastis, dan suara seperti bisikan samar terdengar dari pojok-pojok dinding. Namun malam itu, Pak Suryo, kepala dinas yang dulu ikut rapat rahasia, memutuskan untuk memeriksa sendiri isi gudang tersebut. Ia merasa tidak tenang sejak kejadian tim SAR terakhir. Apalagi setelah menerima surat tanpa nama bertuliskan. Kalau kau pikir mereka diam, bukalah tas mereka. Malam di gudang arsip. Pukul 22, lampu neon di lorong bawah tanah berkedip pelan. Pak Suryo turun seorang diri,
hanya ditemani penjaga malam bernama Danu. Udara di dalam ruangan lembab, berbau karat dan tanah basah. Kotak-kotak berlabel, Bukit Raya, tersusun rapi di sepanjang dinding. "Pak, katanya ini barang bukti sudah mau dimusnahkan minggu depan?" tanya Danu, pelan. Pak Suryo mengangguk. Tangannya gemetar ketika membuka satu kotak besar. Di dalamnya terdapat tas gunung warna abu-abu, dengan label bertuliskan Raffi A. Begitu resleting dibuka, tercium aroma aneh, bukan bau busuk, melainkan aroma basah dan kayu terbakar. Di dalam tas itu, ada pakaian lembab, kompas, buku catatan, dan satu keping logam hitam berbentuk bulat, seukuran telapak tangan. Di permukaannya terukir simbol lingkaran dengan garis menyilang, simbol yang sama ditemukan Arini di atas meja gubuk. Danu mundur pelan. "Pak, jangan pegang itu." Namun Pak Suryo sudah menatapnya dengan mata kosong. Tangannya perlahan menyentuh permukaan logam tersebut. Begitu jari-jarinya menyentuhnya, seluruh lampu di ruangan padam. Gelap total. Lalu dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat, pelan, tapi serentak. Seperti 4 orang berjalan bersamaan di atas tanah basah. Rekaman CCTV. Keesokan paginya, petugas keamanan menemukan pintu gudang terbuka. Pak Suryo dan Danu tidak ditemukan. Namun kamera CCTV di lorong berhasil merekam sesuatu selama 3 menit sebelum mati total. Rekaman itu menampilkan 4 bayangan hitam berjalan ke arah kamera. Tidak memiliki bentuk jelas. Hanya siluet basah yang terus bergerak mendekat hingga layar menjadi hitam. Di detik terakhir, terdengar suara seperti bisikan. "Kita tidak suka disembunyikan." Petugas keamanan yang memutar rekaman itu malamnya ditemukan pingsan, dengan mata terbuka lebar dan pupil membesar. Ia hanya menggumam berulang-ulang. "Mereka datang lewat cahaya." Pemindahan barang bukti. Setelah kejadian itu, pihak dinas segera memindahkan semua barang dari gudang bawah tanah ke lokasi lain yang lebih aman, markas Polsek Lama di tepi kota Palangkaraya. Namun anehnya, setiap kali petugas memindahkan satu kotak, isinya berkurang. Ada tas yang tiba-tiba kosong, pakaian yang hilang, bahkan peta yang setengah terbakar. Salah satu petugas, Bambang, bersumpah ia melihat sesuatu keluar dari dalam tas ketika hendak diangkat. Kayak kabut kecil, tapi berat dan ada yang bernafas di dalamnya. Namun tak ada yang berani membicarakan itu lagi. Kedatangan tamu tak diundang. Seminggu kemudian, seorang wanita datang ke kantor dinas tanpa identitas. Rambutnya panjang, kulitnya pucat, dan pakaiannya lusuh seperti baru keluar dari hutan. Ia memperkenalkan diri dengan suara pelan. "Saya mau ambil kamera milik Raffi." Petugas resepsionis bingung. Tidak ada jadwal kunjungan, tidak ada izin dari atas. Namun wanita itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Aku sudah pernah memegangnya. Sekarang waktunya dikembalikan." Petugas itu merasa tubuhnya kaku. Ia tak bisa menolak. Tanpa sadar, ia memandu wanita itu menuju ruang penyimpanan, membukakan kotak kamera rusak, dan menyerahkannya. Begitu wanita itu menerima kamera tersebut, lampu kantor padam seluruhnya selama 10 detik. Saat nyala kembali, wanita itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bau tanah basah, dan jejak kaki berlumpur yang mengarah keluar menuju jalan raya. Panggilan tengah malam. Malam itu, staf dinas menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Suara di ujung telepon berat dan datar. "Kalian pikir kalian bisa simpan rahasia gunung itu? Lihatlah ke cermin di ruang arsip. Kami sudah di sana." Ketika petugas mengecek ruangan itu, mereka menemukan 4 noda lumpur di lantai, tersusun membentuk jejak kaki menuju dinding. Namun anehnya, dinding itu memantulkan bayangan 4 orang padahal ruangan kosong. Surat penutupan resmi. Keesokan paginya, keluar surat resmi dari pemerintah pusat. Kasus Bukit Raya ditutup permanen. Semua arsip terkait dinyatakan rahasia negara. Semua barang bukti dibakar di halaman belakang gedung. Asap tebal mengepul. Namun saksi-saksi mengaku mencium aroma tidak biasa dari api itu, bukan bau benda terbakar, melainkan bau daging dan getah pohon basah. Salah satu pegawai, sebelum api padam, melihat sekelebat bayangan berdiri di dalam asap. 4 sosok. Diam. Dan di antara mereka, seorang perempuan berjaket merah.
Akhir dari gudang arsip. Seminggu kemudian, gudang tempat barang-barang itu dulu disimpan hangus terbakar tanpa sebab. Tidak ada korsleting, tidak ada sumber api. Namun saksi mata mengatakan api muncul dari dalam tanah, bukan dari luar. Di antara puing-puing, ditemukan satu benda yang tidak terbakar sama sekali. Keping logam hitam, dengan simbol lingkaran bersilang yang kini tampak menyala samar seperti bara. Barang itu dikirim diam-diam ke Jakarta untuk disimpan di ruang arsip nasional. Namun saat petugas membukanya kembali 2 minggu kemudian, kotak itu kosong. 3 bulan setelah surat penutupan kasus Bukit Raya dikeluarkan, kehidupan para pejabat dan tim yang pernah terlibat perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang sama. Meski mereka tinggal di kota yang berbeda, jaraknya ratusan kilometer. Malam-malam mereka dihantui suara langkah kaki di atap, bayangan 4 orang yang selalu muncul di ujung pandangan, dan suara perempuan yang berbisik dari arah cermin. Namun tidak ada dari mereka yang berani saling menghubungi. Mereka tahu, apapun yang terjadi di Bukit Raya, kini sudah mengikuti mereka keluar dari hutan. Satu Rendra yang tak pernah pulih. Rendra, anggota SAR yang selamat dari ekspedisi kedua, kini hidup menyendiri di pinggir kota Palangkaraya. Sejak pulang dari hutan, ia sering menulis kalimat yang sama di dinding rumahnya. 4 belum selesai. Setiap malam, tetangga mendengar ia berbicara sendiri, seolah ada seseorang yang berdiri di balik jendela. Kadang ia tertawa, kadang menangis, lalu berteriak, "Aku udah balikin kameranya. Jangan panggil aku lagi." Suatu pagi, Rendra ditemukan tewas dalam keadaan duduk di kursi ruang tamu. Mulutnya setengah terbuka, matanya menatap kosong ke depan. Di tangannya tergenggam foto hitam putih 4 orang pendaki, tapi anehnya, salah satu wajah di foto itu adalah wajah Rendra sendiri. 2 surat dari Bayu. Sementara itu, Bayu, salah satu dari 3 pendaki yang berhasil ditemukan, berusaha menjalani hidup normal di Yogyakarta. Namun sejak keluar dari rumah sakit, ia selalu bermimpi berjalan di hutan, menembus kabut, dan melihat seseorang berdiri di antara pepohonan, wajahnya mirip Raffi, tapi matanya hitam seluruhnya. Ia sempat menulis surat panjang untuk ibunya, disegel rapat dan dikirim sebelum menghilang. Dalam surat itu ia menulis, "Ibu, aku sudah coba berdoa setiap malam, tapi mereka tetap datang. Kadang aku dengar suara langkah 4 orang di halaman rumah. Tapi waktu aku buka jendela, aku cuma lihat bayangan sendiri di kaca. Dan di belakangku, ada mereka." Bayu menghilang 2 hari kemudian. Polisi hanya menemukan jejak kaki berlumpur 4 pasang di halaman belakang rumahnya, meski hujan tidak turun malam itu. 3 rumah kepala dinas. Di sisi lain, keluarga Pak Suryo, kepala dinas pariwisata yang memimpin penutupan kasus, kini hidup dalam ketakutan. Istrinya mengaku sering mendengar suara pintu terbuka tengah malam, lalu mencium aroma lumpur basah menyengat di dalam rumah. Anaknya yang masih SD pernah bercerita kepada guru sekolah. Ayah sering ngomong sendiri. Katanya, orang-orang gunung datang main ke rumah. Kadang mereka minta air minum. Suatu malam, tetangga mendengar jeritan dari rumah itu. Ketika polisi datang, rumah kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Namun di ruang tamu, seluruh kaca jendela tertulis kalimat yang sama dari dalam dengan lumpur. Yang menutupi akan dibuka. 4 barang yang kembali. Beberapa minggu kemudian, kotak pos kantor dinas pariwisata menerima kiriman tanpa pengirim. Di dalamnya, ada kamera rusak dengan label nama, Arini. Meski sudah hangus di pembakaran, kamera itu kini tampak seperti baru, masih basah seolah baru keluar dari hutan. Saat teknisi mencoba memeriksa kartu memorinya, hanya 1 file tersisa, bukti MOV. Ketika diputar, layar gelap beberapa detik sebelum perlahan menampilkan gambar ruang rapat dinas pariwisata, dengan meja yang sama seperti dulu. 4 kursi tampak kosong. Tapi di dalam video itu, bayangan 4 orang duduk di kursi tersebut, diam, menatap kamera. Di antara mereka duduk seorang wanita berjaket merah. Lalu suara berat muncul dari latar belakang, pelan tapi jelas. "Kami tidak mau jadi rahasia lagi." Video berhenti di sana, namun setelah file ditutup, layar monitor menampilkan pesan otomatis. Koneksi terputus. Perangkat sedang digunakan di tempat lain. 5 teror di kantor. Sejak kejadian itu,
Seluruh pegawai yang bekerja di lantai arsip bawah tanah mengundurkan diri dalam waktu 1 bulan. Salah satu dari mereka menulis pesan terakhir di mejanya sebelum pergi. Lampu di ruang bawah selalu nyala jam 2 pagi. Tapi kuncinya masih di saku saya. Ketika petugas keamanan memeriksa malam berikutnya, lampu benar-benar menyala. Namun kamera CCTV tidak menangkap siapapun yang masuk. Yang terlihat hanya 4 bayangan duduk di meja arsip, menghadap ke arah pintu, seolah menunggu seseorang datang membuka ruangan itu lagi. 6. Wawancara off record. Seorang jurnalis lokal bernama Farhan mencoba menulis ulang kisah Bukit Raya setelah menemukan sebagian file laporan lama Arini. Ia berhasil mewawancarai pegawai lama dinas yang masih hidup, Busri, yang kini tinggal di rumah saudaranya di Banjarbaru. Namun saat wawancara direkam, terjadi hal aneh. Setiap kali Farhan menyebut nama Raffi, rekaman terdengar berdesis seperti terbakar. Dan ketika ia menanyakan soal barang bukti yang dibakar, Busri menjawab pelan sambil menangis. Barang-barang itu tidak pernah terbakar. Mereka cuma berpindah tempat. Farhan mencoba bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, ia mendengar suara kursi bergeser sendiri, dan dari arah jendela terdengar bisikan halus. Kau mau menulis lagi tentang kami? Rekaman berhenti di situ. 7. Penampakan di Arsip Nasional. 2 tahun kemudian, seorang pegawai Arsip Nasional di Jakarta melaporkan gangguan aneh di ruang penyimpanan bawah tanah. Ada kotak tanpa label yang tidak tercatat dalam daftar logistik, tapi setiap malam berpindah tempat sendiri. Saat dibuka, isinya hanya batu hitam berbentuk bulat dengan goresan simbol lingkaran menyilang, yang samar-samar menyala ketika disentuh cahaya. Beberapa hari kemudian, pegawai itu menghilang. Di kursinya tertinggal secari kertas, bertuliskan, "Mereka sudah bukan bagian dari gunung lagi. Mereka bagian dari kita." 7 tahun setelah kejadian Bukit Raya, kisah tentang 4 pendaki yang hilang nyaris terlupakan. Semua pihak sudah berpindah, berita-berita lama lenyap dari arsip digital, dan situs resmi pariwisata menulis ulang sejarah Bukit Raya dengan narasi baru. Gunung suci penuh legenda, tapi aman untuk didaki. Namun pada malam 11 September, pukul 2.13 dini hari, stasiun televisi lokal Kalimantan Barat, TVR Nusantara, mengalami gangguan siaran. Selama 2 menit, program berita malam tiba-tiba digantikan tayangan aneh. Rekaman kabur berisi hutan berkabut dengan suara perempuan bernafas berat. Siaran itu hanya muncul sekali, tapi cukup lama untuk membuat puluhan penonton menelepon ke redaksi dengan kalimat serupa. Ada 4 orang di balik kabut. Mereka menatap ke arah kamera. Keesokan paginya, redaksi menerima 1 email tanpa alamat pengirim dengan subjek, "Jangan dihapus." Lampiran di dalamnya berjudul, Bukit Raya _last Votag MP4. Editor berita yang membuka file itu mendapati rekaman berdurasi 27 menit, seolah dokumentasi terakhir 4 pendaki yang hilang. Awalnya video tampak biasa. Mereka berjalan di jalur hutan, bercanda, mengeluh soal logistik. Tapi setelah menit ke-18, kabut turun sangat tebal, dan suara-suara aneh mulai muncul. Bayu memanggil nama Raffi, tapi Raffi menjawab dari 2 arah berbeda. 1 dari depan, 1 dari belakang. Kemudian kamera jatuh, menyorot kaki seseorang yang diseret ke dalam lumpur, lalu berhenti di wajah Arini. Ia menatap lensa dengan mata lebam dan berkata pelan, "Kalau video ini sampai di kalian, artinya aku gagal keluar." Gambar bergetar, lalu muncul siluet 4 sosok berdiri di belakangnya. Mereka tampak seperti pendaki, tapi kulit mereka kelabu, mata kosong, dan tubuhnya setengah tenggelam dalam tanah. Sebelum layar gelap, terdengar suara pelan, bukan teriakan, bukan bisikan, tapi perintah. "Jangan biarkan mereka hilang lagi." Pihak stasiun panik. Mereka mencoba menghapus file itu dari server, tapi sistem menolak dengan pesan aneh. File sedang digunakan dalam siaran langsung. Padahal, saat itu tidak ada program siaran berlangsung. Tiba-tiba layar monitor studio kembali menampilkan video yang sama, disiarkan otomatis ke seluruh jaringan televisi nasional selama hampir 4 menit. Di akhir video, muncul wajah Arini lagi, kini dalam close-up, dengan darah menetes di pipi. Ia berbisik, "Mereka pikir bisa memadamkan api, tapi aku simpan salinannya di dalam udara." Setelah itu,
Seluruh sistem siaran mati. Para teknisi melaporkan suhu ruang kendali naik hingga 46 derajat Celcius, dan bau tanah basah memenuhi ruangan, seperti habis hujan di tengah hutan. Pagi harinya, Kominfo mengumumkan bahwa siaran itu adalah serangan siber, dan meminta semua arsip dihapus. Namun di beberapa akun media sosial, potongan video 17 detik telah tersebar lebih dulu. Menariknya, setiap kali seseorang mengunggah ulang video itu, potongan gambarnya berubah sedikit. Kadang tampak ada sosok tambahan di belakang, kadang terdengar bisikan baru. Salah satu versi menampilkan tulisan merah samar di pojok layar. "Kami masih di sini." Akun yang mengunggah versi itu dilaporkan hilang akses, bahkan tidak bisa dipulihkan oleh platform. Farhan, jurnalis yang sempat mewawancarai Busri, muncul di sebuah siaran podcast independen seminggu kemudian. Wajahnya tampak kurus, mata cekung, dan suaranya gemetar. Ia bercerita bahwa video yang disiarkan itu identik dengan footage asli yang disembunyikan Arini, yang dulu ia temukan di server lama Dinas Pariwisata. Namun, yang membuatnya takut adalah fakta bahwa Arini tak pernah sempat mengunggahnya. Artinya, seseorang, atau sesuatu, yang ada di balik kejadian Bukit Rayalah yang mengirimkannya ke stasiun TV. "Aku kira ini hanya kisah yang ditutup demi nama baik," katanya. Tapi sepertinya mereka memang ingin dunia tahu, dan mereka pakai kita sebagai medianya. Setelah siaran itu, Farhan menghilang dari publik. Podcastnya dihapus, kanalnya ditutup, dan akun pribadinya hanya menyisakan satu unggahan terakhir. Foto kabut putih dengan caption, "Aku dengar mereka memanggil lagi." Hingga kini, pendakian Bukit Raya masih dibuka untuk umum. Tidak ada plakat peringatan, tidak ada berita resmi, tidak ada larangan. Namun para porter lokal tahu sesuatu yang tidak disebut di brosur wisata. Mereka bilang, jika kamu mendaki di atas jam 3 pagi dan mendengar suara perempuan memanggil namamu dari bawah lembah, jangan menoleh. Karena siapapun yang menoleh, akan mendapati 4 orang berdiri di baliknya, dengan pakaian lusuh dan kulit yang masih basah lumpur. Mereka tidak meminta tolong. Mereka hanya berdiri, menatap, seolah memastikan kamu tidak mencoba menutupi kebenaran lagi. Mungkin dunia memang harus melupakan, agar tempat-tempat suci tetap dikunjungi. Tapi kebenaran tak bisa dikubur di tanah basah. Ia akan tumbuh seperti lumut, diam, tapi abadi. Dan suatu hari nanti, ketika kabut Bukit Raya turun lagi, mereka akan muncul, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk diingat.